Chelsea Sanita, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini ingin mewawancara Ibu tentang materi dari mata kuliah kami yaitu pendidikan anti korupsi. Apakah Ibu bersedia? Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa dan pekerjaannya? Ibu Eva, kerja di sebagai guru di SMA 1. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama itu, menurut Ibu korupsi itu seperti apa? Ya, korupsi itu ya lebih ke merugikan orang lain ya. Korupsi itu bukan hanya dalam satu hal korupsi uang, tapi dia bisa juga kayak korupsi waktu. Kalau untuk kita di sekolah, apa kan korupsi waktu tuh. Jadi itu yang mungkin saya ketahuan itu kayak, tapi yang lebih sekarang tuh lebih ke korupsi uang yang kelihatan sekarang itu yang kita tahu. Dan bentuk korupsi itu seperti apa yang Ibu ketahui? Ya, berarti sudah terjawab tadi, korupsi uang, korupsi waktu, lebih kayak itu saja yang ada juga. Yang satu kan yang mungkin ada hanya korupsi, tidak ada yang pakaian itu, tidak hanya korupsi saja ini. Jadi kita hanya tahu hanya korupsi uang dan korupsi waktu saja. Kalau yang lain mungkin belum terlalu baca, karena yang sering kita dengar sekarang itu kan lebih fokus apa di uang saja. Oke, terus baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu, mengapa korupsi itu menjadi masalah besar di masyarakat? Masalah besar kalau korupsi itu dapat merugikan banyak banyak merugikan masyarakat dalam berbagai bidang, berbanyak hal tuh. Kalau korupsi kan mungkin bisa, kalau kita sudah korupsi itu berarti merugikannya bisa, mungkin kita kan korupsi itu mengambil orang punya hak tuh itu tuh. Nah, jadi itu kan berarti bisa membuat orang yang ekonominya mungkin sudah rendah, sudah parah semakin parah. Terus apalagi ya kira-kira yang itu tuh. Pokoknya lebih dampak itu lebih ke merugikan orang lain. Tidak ada yang enak lah untuk korupsi. Enaknya di dia tapi buat orang lain. Terus pertanyaan berikutnya, menurut Ibu dampak korupsi di bidang mana saja? Ekonomi, ya bisa di bidang ekonomi. Terus apalagi bidang pendidikan juga bisa. Kayaknya kalau sudah namanya korupsi berarti sudah berbagai bidang. Dia kalau namanya kita sudah fokus, kalau ini lebih ke korupsi uang ya. Karena sekarang kan lagi marak-maraknya kan itu tuh. Kalau dia sudah laporan uang kan berarti semua bidang itu kan bisa terdampak. Jadi itu mungkin lebih, tapi yang lebih sekarang lebih kelihatan itu di bidang ekonomi. Kita sering lihat korupsi. Terus pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut Ibu terhadap sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan di negara untuk orang yang korupsi? kalau yang kita nonton ya, kalau yang untuk hukuman kalau untuk di negara kita sih, kalau untuk hukuman itu saya rasa kayak masih apa orang bilang kayak apa, tumpul ke bawah tuh kan, dari yang kita ke bawahnya tuh ya, tapi kalau yang untuk orang-orang yang berduit kan kayak tumpul kan, dia tidak terruncing ke bawah, tumpul ke atas. Nah, seperti apa tadi saya sebutkan. Nah, jadi kalau untuk saya rasa belum terlalu adil lah untuk kita. Kalau untuk masyarakat kecil sih iya, dia curi ayam sedikit sudah langsung kadang di penjara lah segala macam. Tapi kalau yang untuk pejabat harus bertele-tele sana sini dulu. Jadi saya rasa belum mungkin ada belum merata kan untuk hukumnya untuk di Indonesia. Tegasnya untuk yang kita yang kalangan bawah kan, kalau kalangan Baik Ibu, solusi apa yang ditawarkan oleh Ibu bagi para koruptor di kalangan pejabat? Solusi apa yang ditawarkan oleh Ibu bagi para koruptor di kalangan pejabat? Seperti hukumannya ya mungkin lebih ke, kalau untuk penjara kan ada hukuman ini di negara tuh, kayak ada sanksi-sanksi sosial, mungkin seperti kayak dikecilkan supaya agak jelas sedikit lah mereka. Jauh karena mungkin ada lebih ke sanksi sosial mungkin lebih terasa daripada yang kayak hukuman yang anggap itu kan pasti itu 1-2 tahun saja udah kita keluar bebas lagi. Selanjutnya, apakah korupsi bisa dihilangkan dari Indonesia? Ya, kalau yang kita kerjasama itu pasti bisa lah. Kalau kerjasama kita bisa, ya intinya kita tertib lah untuk ya sesuai dengan makan. Kalau untuk uang ya kita terima sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu sebenarnya bisa kalau kerjasama itu bisa. Tapi kalau kita ngomong ya tidak akan berubah. Masih ada
selanjutnya, apa pesan atau harapan ibu bagi generasi muda agar tidak terjebak dalam praktik korupsi? Kalau generasi muda ya, kalau tidak terjebak itu saya rasa kayak ya kita mungkin lebih ke ya kalau untuk sekarang itu lebih ke gaya hidup yang mengumpan kita untuk korupsi itu lebih ke gaya hidup. Jadi intinya sesuaikan gaya hidup kita sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai orang lain punya seperti ini, nah kita juga mau seperti itu. Boleh sih, tapi harus dengan sesuai dengan kemampuan. Itu kalau untuk gaya anak muda jadi sekarang lebih ke situ kalau menurut saya. Lebih ke hedonan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Oke, sama-sama. Dari awal. Salah. Apa Pak? Pertanyaan pertama itu menurut Bapak korupsi itu seperti apa dan bentuk korupsi seperti yang Bapak ketahui itu apa? Kalau korupsi itu bicara korupsi berarti bicara terkait dengan mengambil hak orang lain yang bukan menjadi hak dia. Jadi kalau yang kita ketahui bersama istilah korupsi itu lebih ke keuangan negara. Itu mungkin di luar banyak orang tahu bahwa kalau korupsi berarti dia bicara masalah uang, ya. Tapi ada juga korupsi waktu, korupsi dan lainnya. Nah, dibicara kalau dalam hal ini kita bicara masalah korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi, untuk yang terjadi di negara kita, kebanyakan itu korupsi terjadi karena ingin kaya, itu satu. Terus merasa diri bahwa selalu berkekurangan, sehingga banyak cara mereka gunakan untuk korupsi, baik melalui jabatan mereka, baik melalui pengadaan dan konstruksi. Itu terkait dengan korupsi. Pertanyaan yang kedua itu mengapa korupsi itu menjadi masalah besar untuk masyarakat? Jadi korupsi itu menjadi masalah besar karena dia berdampak kepada perekonomian dan pembangunan suatu daerah. Dan jika korupsi itu merajalela maka dampaknya kepada masyarakat. Dalam tahap pembangunan juga terhenti, sarana-prasarana pembangunan di daerah tidak berjalan. Dampak yang terjadi di akibat dari tindak-tindak korupsi. Pertanyaan yang ketiga itu, menurut Bapak korupsi di bidang mana saja yang berdampak? Untuk sementara kalau kami di sini korupsi itu di bidang pembangunan itu terjadi berdampak ada di rumah sakit Koreng. Nah, itu segi kesehatan, pelayanan kepada masyarakat itu pasti terhenti jika pembangunan itu tidak berjalan. Terus terjadi juga di desa yang ada karena terjadi korupsi di pemerintahan desa sehingga pembangunan di desa itu tidak berjalan maksimal. Itu di desa, terus di Pemda juga terkait dengan pengadaan. Ya. Jadi ada yang sesuai dengan, ada barangnya sudah ada, tapi tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, hal ini berdampak kepada barang itu sendiri dan jangka waktu pelaksanaan itu tidak panjang, jangka pendek, sehingga itu terjadi dari korupsi sehingga untuk pemanfaatannya itu tidak maksimal. Yang keempat itu bagaimana menurut Bapak terhadap sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan di negara ini? Ya, jadi kalau terkait dengan Undang-Undang Pasal Undang-Undang 31 tahun 1999 itu di pasal 3 itu ancaman hukumannya itu minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun dan hukuman seumur. Nah, jadi itu ancaman hukumannya itu sudah berat saya rasa. Cuma dalam implementasinya itu ada yang ancaman hukumannya itu ya kita tahu sendiri ancaman hukumannya itu di bawah, sehingga prosesnya itu berjalan tapi dampak hukumnya itu ada namun tidak bersih. Itu semua tergantung di fakta persidangan. Jadi terkait dengan putusan itu hakim yang memutuskan setelah dia melihat perkara itu.
Jadi faktor persidangannya di mana, pertimbangan hakimnya seperti apa, maka hakim menjatuhkan hukuman. Saya rasa untuk pidana sudah maksimal. Namun akhir-akhir ini ada digadang-gadang untuk menjadi hukuman mati, digenjot. Cuman itu kalau kita di Indonesia itu bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga masih ditinjau kembali. Tapi pada dasarnya bahwa proses penegakan hukum itu sudah berjalan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat. Solusi apa yang ditawarkan oleh Bapak bagi para koruptor di kalangan pejabat? Ya, baru muncul di otak ya. Nah, jadi kalau hal itu di kalangan pejabat ini orang intelektual, ya, sehingga harus kita memberikan edukasi tentang hukum, ya, banyak kita kasih edukasi tentang hukum. Penegakan hukum itu harus terus berjalan dan berkelanjutan, sehingga dengan proses penegakan hukum yang benar, adil, maka pejabat-pejabat mereka mau korupsi, mereka berpikir lagi, karena kalau pegawai negeri sipil dia harus dipecat. Dan tegas itu undang-undang tegas. Dia apabila dapat sebagai tersangka kasus korupsi, maka itu akan dipertimbangkan terkait dengan proses pemecatan. Itu aturan internal, ya, internal atau PNS, ya. Untuk dalam hal proses penegakan hukum terkait dengan para pejabat, untuk kami di polisi kan sudah sering banyak pejabat yang berproses terkait dengan tindak pidana korupsi, ada juga yang dilakukan pemecatan. Itu sudah masuk ke ranah internal, ya, atau internal terkait dengan undang-undang untuk pegawai negeri sipil. Apakah korupsi itu bisa dihilangkan di Indonesia? Menurut saya bisa, apabila hukum kita kuat, terus dalam proses penggunaan anggaran transparan, terus selalu dilakukan sosialisasi, edukasi dampak hukumnya, dan juga putusan pengadilan harus tegas, sehingga dia mencegah pihak-pihak untuk melakukan korupsi. Karena korupsi itu bukan lagi mematikan diri sendiri, tapi juga dampaknya itu terjadi di masyarakat. Akhirnya masyarakat pasti. Apa pesan Bapak atau harapan Bapak bagi generasi muda agar tidak terjebak dalam praktik? Kalau untuk generasi muda, generasi muda harus mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan melawan orang tua, ya, harus transparan. Transparan yang saya maksudkan itu bahwa kalian misalnya dalam kelompok terkait dengan anggaran harus keterbukaan, ya, dan harus disiplin administrasi. Uang masuk keluar harus, sehingga proses-proses untuk pencegahan korupsi itu dari dini kita sudah lakukan, sehingga untuk kedepannya jadi terbiasa terkait dengan penggunaan. Ya, jadi harus bertanggung jawab terhadap jabatan ataupun yang diberikan oleh suatu kelompok organisasi atau perusahaan atau kadang-kadang kita mempunyai jabatan, kita merasa bahwa kita sudah hebat, sehingga kita bisa melakukan korupsi itu ya jabatan bisa punya kewenangan, ya, secara administrasi. Jadi untuk adik-adik mereka generasi muda intinya mendekatkan Tuhan, disiplin, dan keterbukaan. Oke Pak, terima kasih banyak atas kesediaannya, sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak.